Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia Sulfiandari. Saya dari D3 Farmasi ingin menyampaikan video pembelajaran yang bertema tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, atau karatos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Sependapat dengan hal tersebut, Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi perwakilan 17 Agustus 1945. Yang kedua, demokrasi parlementer murni atau demokrasi liberal. Dalam kurung Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, demokrasi terpimpin Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, demokrasi Pancasila Orde Baru sampai pada masa PKI. Yang kelima, demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai 1950. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, menurut Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintahan mengeluarkan. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat Presiden tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Yang ketiga, maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presiden menjadi parlementer. Demokrasi pada masa Orde Lama. Yang pertama, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal atau dikenal dengan demokrasi parlementer yaitu Presiden sebagai lembaga atau kedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Pada masa demokrasi ini, peran parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi, dan berkembangnya partai-partai politik. Demokrasi pada masa ini dinilai gagal, disebabkan oleh yang pertama, dominannya partai politik. Yang kedua, landasan sosial ekonomi yang sangat lemah. Yang ketiga, tidak mampunya konstituen bersidang untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kelima, bubarkan konstituen. Yang keenam, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku Undang-Undang Dasar yang 1950. Yang ketujuh, pembentukan MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966. Yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno.
Demokrasi terpimpin dapat dicirikan dengan yang pertama, demokrasi presiden, dominasi presiden. Yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh PKI. Melaksanakan demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. Dinamakan juga demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru tertekan akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru berhenti menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal. Sebab yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Yang keempat, pengakuan HAM yang terbatas. Yang kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab jatuhnya Orde Baru ditandai dengan yang pertama, hancurnya ekonomi nasional atau krisis ekonomi. Yang kedua, terjadinya krisis politik. Yang ketiga, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba. Yang keempat, gelombang demokrasi yang menghambat menuntut Presiden Soeharto untuk turun menjadi presiden. Tujuan dari pendidikan Pancasila yaitu menjadi sarana untuk mengerti dan mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan falsafah negara maupun ideologi bangsa. Yang ketiga, mengembangkan karakter manusia yang Pancasilais baik dalam pemikiran, sikap, maupun tindakan. Yang keempat, membentuk sikap dan mental mahasiswa yang dapat mengindahkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan tanah air, kesatuan bangsa, dan penguat masyarakat yang demokratis, adil, dan bermartabat. Video pembelajaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Bila ada kekurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.